Silakan kalau ada yang mau bertanya atau Bang Deswa Kristen kan? Ya silakan. Ya, Kristen, boleh bertanya Bang Juma? Silakan. Sebelumnya saya pamit turun dulu ya. Makasih semua. Iya, makasih. Oke, sama-sama Kak. Dadah, malam. Aku mau tanya Bang Juma. Silakan. Kira-kira Sang Pencipta langit dan bumi di Al-Quran Abang sama nggak dengan Sang Pencipta langit dan bumi di Bible kami? Kalau yang di kitabnya Yahudi sama. Yang ku tanya Bible kami Bang Juma. Kalau yang ada di Bible Anda itu dewa, Theos, nggak sama. Oke Bang ya. Ya. Berarti Sang Pencipta langit dan bumi di Alkitab kami dengan Sang Pencipta langit di Al-Quran Abang tidak sama ya? Kalau yang ada di dalam kitabnya Yahudi sama. Di Bible kami Bang. Kalau Bible Anda kan cuma perjanjian baru. Theos, dewa. Nggak samanya. Sama lah ya Bang ya. Di Bible kami Bang, Bible itu dua itu Bang, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kan kitabnya Yahudi yang satu itu, yang perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda itu. Perjanjian baru? Perjanjian baru baru kitabnya orang Barat, bukan kitabnya orang Yahudi. Murid Tuhan Yesus bukan Yahudi Bang. Orang Yahudi muridnya Yesus. Itulah perjanjian baru Bang. Bukan, Anda salah. Tuhan Yesus ada. Bukan murid Yesus yang menulis perjanjian baru milik Kristen. Siapa bilang murid Yesus yang menulis? Jadi siapa Bang? Orang-orang yang tidak dikenal. Oh, oke lah, oke Bang. Ya. Saya ikuti akan logika Bang ya. Ya memang fakta itu Bang, fakta. Itu fakta. Kira-kira Bang, isi Al-Quran Abang dan isi Alkitab Bible kami berasal dari sumber yang sama? Enggak. Beda. Enggak benar. Oh. Enggak. Kalau kitab Anda perjanjian lama berasal dari rabi-rabi Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi. Perjanjian baru dari wartawan-wartawan yang tidak dikenali oleh Yesus. Oke, intinya Bible kami bukan berasal dari Allah ya Bang ya? Tidak. Bukan firman Tuhan kitab Anda itu, bukan firman Allah. Iyalah intinya Bible kami bukan berasal dari Allah ya Bang ya? Betul sekali. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Ya. Abang percaya nggak di Bible kami ada nubuat untuk Nabi Muhammad? Di kitab saudara saya tidak percaya. Yang saya percaya kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bible kami Bang. Enggak, saya enggak percaya. Itu hanya tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian oleh orang yang tidak dikenal. Kalaupun ada yang merujuk kepada Nabi Muhammad, itu hanya kebetulan aja. Kalau tidak abang percaya itu ya? Enggak, saya enggak percaya. Saya percaya kepada Al-Quran saya, dan saya percaya kepada kitab para nabi, bukan kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Paulus, in the gang. Ya. Tapi kenapa ada pengikut Nabi Muhammad, khususnya Muslim, yang menjadikan Alkitab kami sebagai tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad Bang? Mengemis-ngemis? Iya. Nabi Muhammad sudah nabi, enggak butuh lagi nubuat. Ada Bang, umat Islam yang menjadikan Alkitab kami yang sumbernya tidak sama dengan Al-Quranmu jadi tempat untuk Nabi Muhammad Bang. Mungkin karena catatan-catatan di Bible saudara itu tidak merujuk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Mungkin. Contoh, contoh, ada Bang? Lukas, Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai 23. Itu tak ada yang cocok kecuali nabiku, Nabi Muhammad SAW. Aku tanya, kenapa ada umat Islam yang menjadikan Alkitab kami itu yang sumbernya tidak dari Allah SWT Abang jadi tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad Abang? Itu yang aku tanya. Kenapa ada? Sudah kejawab. Kebetulan ceritanya itu merujuk kepada Nabi Muhammad dan tidak merujuk kepada siapapun. Oh, begitu ya Bang ya. Contoh Kisah Para Rasul 3 yang kutunjukkan tadi. Ada nggak yang bisa duduk di situ selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Cuman beliau yang bisa duduk di situ. Kalau isi Alkitab kami ini nggak berasal dari Allah SWT Abang, berarti Nabi Isa yang di Al-Quranmu nggak sama dengan yang Yesus Kristus yang di Alkitab nggak kami? Sama. Nggak sama. Okay. Nabi Isa diselamatkan, yang menggantikan konon ceritanya bernama Yesus. Menurut kalian? Nabi Isa yang di Al-Quran Abang lahir di mana Bang? Dia lahirnya pasti di tengah-tengah kaumnya, Bani Israel. Di mana? Kota mana itu Bang?
disebut kemudian di Israel, pastinya Palestina, Yerusalem. Di mana? Kotanya di mana? Ada nggak abangnya? Al-Quran tidak menceritakan, karena Al-Quran bukan buku biografi, bukan hasil penyelidikan. Tidak seperti kitab saudara, wartawan melakukan penyelidikan. Gimana? Nggak bisa dibuktikan lah bang ya. Maksudnya nggak bisa dibuktikan gimana? Secara arkeologis. Bisa. Nabi Isa diceritakan lahir di bawah pohon kurma. Di daerah mana itu bang? Nah, saya bacakan dalilnya ya. Itu makanya Kota saya katakan itu bang. Kota mana? Papua Nugini. Daerah mana? Bacakan dulu dalilnya. Berarti fiksi lah bang, yang nggak bisa dibuktikan secara arkeologis. Yang fiksi bang, ya? itu yang mengatakan lahir di kandang binatang, tapi kandangnya hari ini nggak ada. Ada itu bang, jadi gereja itu sekarang bang. Ada, kandangnya ada. Iya. Ada. Oh Iya. gampang kalau ngomong kayak gitu. Ada pohon kurmanya. Sekarang udah jadi sekolah. Di mana? Di mana bang? Di kota mana Ya sama bang? pertanyaan saya, mana? Ya pergi lah bang ke Yerusalem. Ya sama Ini pertanyaan saya, jawaban saya juga sama. Kemana kami pergi bang? Untuk Ya, ke Yerusalem nih. Nih, ku kasih jawaban. Mana? Ku kasih jawaban. Oke. Hakim-Hakim 1:16. Keturunan Hobab. Sabar dulu. Kenapa cari jawabannya dari Alkitab kami? Sabar. Ini kitabnya Kenapa orang kamu Yahudi, cari bukan kitab jawabannya? Hei. Bukan kitab Anda ini kitabnya Yahudi, kitab Hakim-Hakim. Bukan kitabnya Kristen Kami ini. bang, nggak ada itu di Bible kami. Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab Itu nggak ada ipar di Bible Musa kami, orang Bang. Keni itu. Diam dulu bang. Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang nggak gurun tertulis di Bible Yehuda kami, di Bang. tanah Negeb. Sekarang tolong tunjukkan di kitab Hakim-Hakim, ya, Bani Yehuda menuju kepada kandang domba. Silakan. Malah yang disebut di sini adalah Itu nggak ada tertulis di Bible kami bang, bukan di Bible kami itu Hakim-Hakim itu bang. ada di sini di Hakim-Hakim kitabnya Yahudi ada. Ulangan Kenapa 34. pembenaran dari situ? Padahal sumbernya tidak sama dengan Al-Quran. Ini kita berbicara mengenai pohon kurma. Kitabnya Yahudi membenarkan. Kandang binatang ada enggak? Kandang domba ada enggak di kitabnya Yahudi? Saudara, di kitabnya Yahudi ada enggak kandang domba tempat lahirnya Yesus? Jadi Nggak perjanjian ada. lama belum, nggak ada lah, orang belum lahir di situ. Nah, tapi di sini ada menjelaskan Cerdas tentang katanya kau. di mana tempat Nabi Isa lahir itu disebut sebagai kota kurma, bukan disebut sebagai kota Di kambing. daerah mana? Daerah mana? Ini sudah disebutkan. Apa yang bisa kita pakai Dan untuk membuktikan berfirmanlah bahwa dia Tuhan itu ada? kepadanya, inilah Secara negeri yang arkeologis kujanjikan gitu dengan loh. sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah kemudian kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Ini adalah kota negeri yang dijanjikan kemudian Tuhan kepada keturunan Ibrahim, Aku nanya Ishak Nabi dan Isa Yakub. yang di Al-Quran lahir di mana? Kok jawabannya dari Bible? Nggak waras Di kau. Bible kan sudah kubilang samamu tadi. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir dekat pohon kurma. Iya, daerah mana? Kenapa kau tanya? Daerah mana? Baca Nehemia 8:16 dan di bawah Kenapa kau semua mencari kota jawabannya mereka dari Alkitab dan di kami? Yerusalem. Sementara Dengar Alkitab dulu. kami sumbernya nggak sama dengan Al-Quran. Dengarkan dulu, saudara. Anda bertanya, Anda harus mendengar. Kenapa Dan mencari jawabannya dari Alkitab kami? Kan sumbernya nggak sama dengan Allah dari Al-Quran. Nanti juga saya akan minta di kitabmu Yesus lahir di kandang binatang itu di mana, Kucluk? Di Bethlehem. Bethlehem. Mana di Bethlehem di kitabnya orang Yahudi disebut sebagai kota kandang kambing? Mana? Kandang domba tolol. bukan kandang kambing. Mana disebut di dalam kitabnya orang Yahudi? Tontonkan ketololanmu di hadapan. Mana tunjukkan kepada saya kalau Bethlehem Ya, oke lah, Bang, disebut ya. sebagai kota kandang domba mana? Inilah bang ya, salam beda Tuhan pencipta langit dan bumi lah bang ya. Ya memang Tuhan mau diciptakan kok. Bang Rega, Tuhan mau diciptakan kok mau sama-samakan sorry. dengan Tuhan kami. Mana bisa? Sorry Bang Rega, jangan mainkan gitulah, jangan main tolol begitu, nggak usah. Jadi Nah, ini kubacakan ya, kubacakan nih teman-teman yang lain tuh belajar.
Nehemia 8 nomor 16 bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Nah, ke Yerusalem itu disebut apa? Di sana disuruh kemudian untuk mengambil daun dari pohon kurma di Yerusalem. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus lahir di kandang binatang, mana nubuatnya? Mana cerita-cerita Yerusalem itu penuh dengan kandang domba mana? Selayaknya saya menunjukkan 2 Tawarik 28 nomor 15, dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawan itu, semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma. Ya, oke, Bang Juma, terima kasih. Saya bener respect banget sama Bang Juma nih ya. Saya udah cukup lama mengikuti gitu, ngelihat Bang Juma. Makasih Bang. Maafkan kalau saya agak ngegas. Orang yang susah mendengar. Silakan. Iya, makanya nih teman-teman Kristen nih, aduh, kalau debat tuh jangan kata-kata yang begitu. Kita lebih mengedepankan argumen, sopan ini kayak